Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ghairul Faisal. Saya dari kelas 11 TPSN 2. Kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan kesempurnaan di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal yang baik pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi di bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapat apa-apa selain berkadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hal ini menandakan bahwa puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi kita semua umat muslim. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan: 1. Orang-orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti dusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghinakan pahala puasa. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaiknya mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan pahala. Bahasan kultum kali ini, puasa bisa banyak orang-orang. Bahasan kultum kali ini, biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis bagiannya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Dan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapapun saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. 3. Orang-orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan dan banyak yang pahala. Apabila dilakukan di bulan Ramadan,
kultum puasa ini akan menjalankan tentang orang yang merugikan jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagiannya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran. Sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan bacaan Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang-orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. 4. Orang-orang yang merugi tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi juga hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah beberapa orang-orang yang merugi. Itulah beberapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk dalam bagian orang-orang yang merugi tersebut, dengan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan kultum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.